Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tetap pasangan itu harus diberi nasihat yang baik. Tidak perlu dimarah, apalagi kalau sudah terjadi ya udah nggak perlu dimarah. Terjadi masa suruh ngembaliin barangnya, nggak perlu lah ya. Tapi jadikan itu pelajaran, kasih tahu ku anfusakum wa alaikum naro. Jadi kita disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Bahwasanya kalau memang itu barang itu kurang manfaat, ya nggak perlu dibeli. Kalau memang kurang manfaat, ya malah lebih bagus itu dipergunakan untuk sedekah. Itu lebih bagus. Dengan walaupun tidak sedekahnya itu tidak terlalu besar barangkali ya, ini hanya barangkali. Kalau sedekah itu tidak terlalu besar, boleh. Sedekah lumayan besar, alhamdulillah. Sedekah itu besar, ya itu yang tahu kita dengan Allah aja. Nah, membeli barang atau tergoda dengan duniawi kalau bisa jangan. Itu jelas sekali fitnah, ujian ya. Ujian yang harus kita sadari. Jangan sampai kita itu mubazir ya. Dilihat sisi manfaatnya gitu Pak Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita manis saat pasangan hidup tergoda. Ya ini tergoda, bisa aja tergoda harta, maksudnya tergoda duniawi. Kalau tergoda lawan jenis ya pusing juga ya. Mudah-mudahan tidak lah ya. Nah yang biasanya ini yang tidak begitu terlihat itu tergoda duniawi ya. Betul. Dari sisi harta, dari sisi teman lain, tetangga lain itu punya sesuatu keinginan, kemudian beli, dipinjemin ATM itu juga untuk beli, gitu ya. Nah ini sebagaimana kita sebagai seorang imam, kalau kita laki-laki, ya itu tetap harus menjaga keluarga atau menjaga pasangan kita. Itu ada garis Allah, ya. Jadi tetap pasangan itu harus diberi nasihat yang baik. Tidak perlu dimarah, apalagi kalau sudah terjadi ya udah nggak perlu dimarah. Terjadi masa suruh ngembaliin barangnya, nggak perlu lah ya. Tapi jadikan itu pelajaran, kasih tahu ku anfusakum wa alaikum naro. Jadi kita disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Bahwasanya kalau memang itu barang itu kurang manfaat, ya nggak perlu dibeli. Kalau memang kurang manfaat, ya malah lebih bagus itu dipergunakan untuk sedekah. Itu lebih bagus. Dengan walaupun tidak sedekahnya itu tidak terlalu besar barangkali ya, ini hanya barangkali. Kalau sedekah itu tidak terlalu besar, boleh. Sedekah lumayan besar, alhamdulillah. Sedekah itu besar, ya itu yang tahu kita dengan Allah aja. Nah, membeli barang atau tergoda dengan duniawi kalau bisa jangan. Itu jelas sekali fitnah, ujian ya. Ujian yang harus kita sadari. Jangan sampai kita itu mubazir ya. Dilihat sisi manfaatnya gitu Pak Ustadz ya. Inna mubazirina kanu ihwanas sayatin. Jadi sesungguhnya orang yang mubazir, mensia-siakan harta, mensia-siakan kehidupan itu adalah saudaranya setan. Jadi jangan sampai kita atau pasangan kita itu ke arah sana. Jangan melakukan hal-hal yang berlebihan yang tidak ada manfaatnya. Itu mubazir. Betul. Jadi betul-betul kita jaga pasangan kita. Kalau memang mau beli sesuatu ya secukupnya, jangan berlebih. Kalau memang digunakan, gunakan karena Allah Ta'ala ya, nggak usah ya. Iya, ya, jangan seperti itu. Jadi intinya adalah ayo kita sesuaikan apa yang harus kita sesuaikan, tempat, waktu, kemudian hal-hal yang jangan sampai menjadikan kita sendiri itu melakukan ujub, riya, bahkan sombong atau ingin dilihat lebih dari orang-orang lain. Enggak lah, biasa aja ya.
Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran, jangan sampai kita mubazir lakukan sesuatu bahwa itu sebenarnya adalah saudara setan. Kita ingat, jangan sampai menjadi saudara setan. Belajarlah salah satunya adalah tidak mubazir. Yang kedua, marah itu sesuatu yang dimiliki oleh setan. Kalau seorang marah, berarti orang itu ada setannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan semuanya lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Waduh, tuh yang mubazir itu salah satu yang dekat sama setan. Maaf untuk tadi. Jangan sampai jadi orang yang suka menghambur-hamburkan harta Pak Ustaz. Iya. Selanjutnya akan berikan tausiah kepada kita. Kita persilakan kepada Ustaz Abi Gifran. Silakan Pak Ustaz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Ustaz Danu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah kuatkan iman kita, jadikan kita orang yang selalu bersyukur kepada Allah, sehingga dalam segalanya ada dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema yang akan diangkat pagi ini adalah saat pasangan hidup tergoda. Jauh sebelum agama ini memerintahkan kita menikah, maka pertama kali sesuatu yang harus dipikirkan oleh kita adalah dalam mencari pasangan, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa macam klarifikasi. Salah satu adalah diantaranya lidiniha, carilah pasangan itu karena agamanya. Kenapa demikian? Hanya karena ketika kecantikan pada seorang yang dia menikah, maka dia akan capek dengan kecantikannya. Banyak orang menikah karena hanya dengan kekayaannya, dia akan capek dengan kekayaannya. Tapi ketika seseorang menikah dengan ia memiliki agama yang baik, kehidupan yang dipenuhi dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah, maka ini yang kata Rasulullah, seseorang akan merasakan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan itu mengantarkan pada kebahagiaan akhirat, manakala ketika seorang istri tidak mencari kepuasan harta dalam suaminya. Ini yang Rasulullah SAW himbau kepada kita semua. Tapi akhir zaman saat ini banyak istri yang marah-marah sama suami. Ada nggak yang begitu Mas Obi? Banyak. Gara-gara nggak punya mobil, suaminya diomelin. Ada nggak? Ada. Ada. Dan ini terjadi di zaman ini. Banyak orang yang tidak bersyukur sama suami. Mohon maaf, karena kekurangan rezeki, karena rezekinya sedikit, karena penghasilannya kurang. Akhirnya banyak istri yang sekarang selalu ngukur harta suaminya. Kalau nggak nikah sama lu mah gue udah kaya, karena nikah sama lu apes hidup gue. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, istri-istri yang seperti ini harusnya istri-istri yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan sampai ketika rumah tangga di dalamnya tidak dibatasi dengan iman, tidak diberikan dengan cahaya ilahi, cahaya keimanan, maka akan terjadilah rumah tangga yang pada akhirnya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Rasulullah katakan, la tulhikuna amwalikum wa auladikum an dzikrillah fama yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Banyak orang yang merugi. Siapa mereka? Yang ketika istrinya, yang ketika anaknya, yang ketika hartanya, mereka memiliki semuanya tapi tidak memiliki iman, memiliki apapun malah menjauhkan ibadah kepada Allah. Ini yang dimaksud orang-orang yang merugi. Semoganya kita, istri kita, anak kita dijaga dengan keimanan oleh Allah, sehingga dalam menjalani segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena ini titipan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan banyaknya harta tidak menjadikan kita lupa, sedikitnya harta tetap menjadikan kita bersyukur. Terima kasih. Adalah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih Saya suka terakhir dari Pak Ustaz Abdul. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan banyaknya harta tidak menjadikan kita lupa akan segala-galanya.
sedikitnya harta pun tidak menjadikan kita lupa bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kita harta, dan mudah-mudahan harta itu menjadi berkah ketika kita bersyukur, ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Abi, Pak Ustadz Anu atas tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa, setelah satu ini kita akan hadirkan narasumber yang pertama, seorang wanita. Ini seorang wanita ini Tuhannya diduga dikirim santet oleh masa lalunya. Mungkin ada sosok laki-laki, mungkin pernah makan batu lonjong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 7 warna. Seketika narasumber dibenci orang lain tapi disukai para jin. Nggak salah nih batu lonjong. Coba nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi dengan narasumber kita, jangan kemana-mana pemirsa. Tapi silakan kalbu, saya juga. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada, orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide, ya. Kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja, karena itu untuk daya tarik, ya. Mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan, dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin, ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.